Penyesalan suami arogan. Bab 61. Ibu hamil ini segera meninggalkan toilet saat mendengar pengumuman dari maskapai untuk keberangkatan pesawat yang akan dinaikin oleh kedua penjahat itu. Davia harus ke toilet untuk memakai kembali baju gamisnya. Ia juga mengembalikan lagi sistem CCTV Bandara khusus Terminal 2 yang sempat ia acak agar kedatangannya ke bandara itu tidak terlihat oleh petugas. Dret. Ponsel Davia berdering. Gadis ini dengan cepat menjawab panggilan dari Hubi. "Halo sayang." Sapa Davia dengan santai pada Haikal. "Baby. Aku tahu kamu di dalam bandara. Cepatlah keluar, aku menunggumu di sini." Tita Haikal masih terlihat tenang walaupun sebenarnya ia ingin memarahi istrinya itu. Jika perlu ia ingin mengikat istrinya di ranjangnya dan menghukumnya dengan kenikmatan. "Apa? Mas Haikal sudah di sini?" tanya Davia gugup. "Aku tidak akan memarahimu. Ayolah sayang. Aku menunggumu," ucap Haikal membuat Davia panik sendiri. Bukannya dia selalu pulang jam 8 baru tiba di rumah. Kenapa baru jam 6 sudah tiba di rumah? Lirih Davia berjalan cepat menuju keluar layaknya penumpang yang ketinggalan pesawat. Usia kehamilannya yang sekarang memasuki 6 bulan cukup membuatnya sulit untuk berjalan cepat karena kehamilannya lebih besar daripada wanita hamil normal pada umumnya. Haikal sudah melihat istrinya dan meminta izin pada petugas agar ia bisa masuk menjemput wanitanya itu. "Tuan, saya minta izin untuk menjemput istri saya yang lagi hamil itu." Sepertinya dia kelelahan, ucap Haikal sambil menunjuk ke arah Davia yang mengenakan pakaian syar'i lengkap dengan cadarnya. "Silahkan tuan," ucap petugas bandara itu. Haikal berlari cepat menjemput istrinya. Saat tiba di depan Davia, ia langsung memeluk ibu dari anaknya itu. "Baby, kenapa kamu sangat nekat menghukum kedua pria bajingan itu dalam keadaan hamil seperti ini, sayang?" keluh Haikal. Haikal segera menggendong istrinya ala bridal style. Berjalan ringan seperti biasa. Davia mengalungkan lengannya ke leher kokoh sang suami. Baru saja beberapa langkah menuju keluar, polisi masuk berbondong-bondong untuk menangkap kedua buronan setelah melihat konten YouTube yang diviralkan oleh Davia dengan akun palsu. Haikal terhenyak sesaat melihat banyak sekali polisi berada di bandara itu. Ia bergumam kepada istrinya. "Apakah kamu sudah melumpuhkan mereka berdua?" tanya Haikal. "Menurutmu?" senyum Davia sambil mengerlingkan matanya yang indah. "Aku akan menghukummu, baby. Aku akan menerimanya dengan senang hati, Hubi," balas Davia mencium rahang suaminya. Keduanya terkekeh bersama. Antara kagum, cemas dan juga gusar. Itulah yang dirasakan Haikal pada istrinya. Wanita kebanggaannya. Yang menumpas kejahatan tidak kenal takut. Tidak memikirkan bagaimana dirinya dan calon bayi mereka berhadapan dengan manusia biadab di dunia. Manusia yang tega menghabisi nyawa orang tak bersalah untuk dikambing hitamkan seperti yang dilakukan oleh mantan polisi Gavin selama menjabat. Dibunuh secara sadis oleh mafia Kenzi. Kini nasib mereka hanya akan menyusahkan orang lain. Apakah mereka akan dikembalikan oleh negara ke keluarganya dengan kondisi lumpuh permanen saat ini? Lalu bagaimana tanggapan keluarga dan anak cucu mereka nanti terhadap keluarga Imran kelak? Apakah permusuhan itu akan berlanjut? Haikal dan Davia hanya menunggu takdir mereka seperti apa nanti. "Baby, lain kali tolong jangan bertindak sendiri. Aku adalah suamimu.
pelindungmu, terlepas kamu adalah seorang agen rahasia, tetap saja kamu tanggung jawabku, tegas Haikal mengingatkan istrinya. Iya sayang. Tapi, aku tidak terlalu suka menunggu. Apalagi pergerakan mereka lebih cepat dari perkiraanku. Jadi semuanya di luar rencana. Maafkan aku, Mas. Jika mereka berhasil ke luar negeri, bukan tidak mungkin ada oknum pejabat sana sudah bekerja sama dengan oknum pejabat di sini untuk membebaskan mereka dalam melanjutkan lagi aksi mereka. Kamu maunya dicegah sebelum disakiti atau disakiti baru dibasmi? Balas Davia. Tentu saja aku tidak mau mereka menyentuh keluargaku terutama permataku yang sangat berharga ini, balas Haikal. Setibanya di mansion kakek Abdullah, Haikal melihat deretan mobil keluarganya sudah terparkir di halaman mansion. Tentu saja mereka sedang menunggu Haikal dan Davia. Beruntunglah para istri tidak pada ikut. Yang ada para prianya saja yang sudah duduk manis menunggu Davia. Assalamualaikum. Sapa Davia dan Haikal bersamaan. Waalaikumsalam, balas keluarga itu kompak. Davia. Apakah kamu yang sudah membuat kedua bajingan itu tertangkap? Tanya kakek Abdullah penasaran setelah melihat konten YouTube. Davia pura-pura kaget saat Arlen menyerahkan ponselnya berita tentang kedua buronan itu. Tidak. Emang kenapa kakek? Tanya Davia pura-pura tidak tahu. Lihatlah berita itu. Kedua buronan negara akhirnya tertangkap juga di bandara dan mereka tahu-tahu bisa lumpuh. Parahnya mereka mengenakan wajah palsu yang terlihat ada seseorang yang mengupas kulit palsu itu, ucap kakek Abdullah. Aku bersama ayahku dari tadi siang, ucap Davia santai. Tuan Rusli yang baru datang membenarkan ucapan putrinya. Benar. Davia bersama denganku dan Haikal barusan menjemputnya, ucap Tuan Rusli sambil melirik putrinya. Pengakuan Davia yang tidak mengetahui apapun tentang penangkapan Kenzi dan Gavin, membuat para pria yang berada di ruang keluarga itu menarik nafas lega. Namun akal sehat mereka masih memikirkan bagaimana mungkin kedua buronan itu bisa kompak lumpuh, apalagi penyamaran mereka terkuak dengan wajah palsu yang ditemukan kulit wajah yang terkelupas seperti lilin manekin dekat dengan tubuh mereka ditemukan di lokasi kejadian. Ini yang menjadi pertanyaan yang masih berkecamuk di pikiran mereka. Hanya orang yang mempunyai keahlian khusus mampu membuka kedok mereka dan itu hanya bisa dilakukan oleh Davia, batin Wira dengan instingnya sebagai bagian dari mafia. Aku tahu itu adalah perbuatanmu, Davia. Walaupun ayahmu menutupi perbuatanmu, tapi cerita Haikal bahwa kamu adalah agen rahasia, itu yang menguatkan kecurigaanku, batin Reno. Setelah membahas penangkapan kedua buronan itu di bandara, para pria tampan itu yang merupakan calon ayah muda, memutuskan kembali pulang ke rumah masing-masing termasuk Devan yang pulang bersama dengan Tuan Rusli setelah makan malam bersama di kediaman Tuan Abdullah. Haikal melepaskan pakaian yang ada di tubuh istrinya. Menggantikannya dengan dress longgar berbahan katun khusus untuk ibu hamil. Sekarang giliran Haikal mencari tahu cara Davia membuat kedua buronan itu lumpuh. Sayang, bagaimana bisa kamu membuat mereka lumpuh? Sementara setiap melewati pemeriksaan, dilarang untuk membawa barang yang tajam termasuk jarum suntik, tanya Haikal yang sedang mengelus perut besar Davia sambil memiringkan tubuhnya menyampingi istrinya. Aku menggunakan jarum suntik insulin khusus untuk penderita diabetes dan alasan kesehatan tidak dilarang oleh pihak bandara bagi penumpangnya yang menderita penyakit diabetes, jawab Davia.
Sebegitu detailnya kamu memikirkan itu, baby? Tanya Haikal. Kami sudah dilatih menguasai hampir semua ilmu. Meneliti setiap senyawa kimia yang membawa kebaikan maupun sebagai senjata ampuh untuk membasmi kejahatan. Jadi, apapun ilmu itu selama membawa kemaslahatan umat, tidak masalah digunakan jika itu dibutuhkan, ucap Davia. Bagaimana kamu bisa mencerna semua ilmu itu sayang, bukankah itu cukup sulit? Perlunya latihan dalam menguasai ilmu yang kita sudah pelajari dengan banyak melakukan eksperimen. Walaupun dari 100 kali gagal dalam mencoba namun akan dibuktikan keampuhannya di angka 100 itu. Yang penting kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah agar jangan mudah menyerah untuk mencoba sesuatu di dunia ini. Jika itu gagal bukan berarti kamu tidak punya talenta tapi kamu dipaksa untuk mencoba. Yang penting yakinkan dalam diri kita dengan prinsip, jika orang lain menganggapmu tidak bisa, itu biasa. Namun jika dirimu sendiri yang mengatakan kamu tidak bisa, itu binasa, ucap Davia mengakhiri perbincangan mereka sambil memejamkan matanya. Haikal tersenyum melihat wajah cantik istrinya nampak tenang dengan suara dengkuran halus yang mulai terdengar. Jika orang lain melihat tampang lugumu seperti ini, mana mungkin orang akan percaya bahwa kelembutan dan keanggunan dalam dirimu menyimpan harta yang sangat berharga yang tidak setiap wanita cantik miliki, Davia. Jika waktu akan berulang, rasanya aku ingin mengenalmu kembali dari awal kita bertemu. Mengawali semuanya dengan kesan terindah, layaknya orang jatuh cinta diawali dengan sikap yang manis bukan sikap yang kasar yang selalu aku pertunjukkan kepadamu dulu. Terima kasih sayang telah memilih setia untuk mencintai pria brengsek sepertiku. Aku tidak bisa bayangkan jika Wira atau Reno yang akan memenangkan hatimu dan kamu menjadi milik salah satu dari mereka, mungkin aku akan membunuh mereka untuk mendapatkan kamu kembali. Gumam Haikal lirih. Pria tampan ini ikut memejamkan matanya menyusul ke dalam mimpi sang istri. Menjelang persalinan para ratu di keluarga kakek Abdullah yang telah diprediksi dokter jika kelimanya akan melahirkan dalam waktu yang berdekatan. Jadilah, kelimanya memutuskan untuk menginap di rumah sakit sebelum terjadinya kontraksi agar lebih mudah dikontrol oleh dokter spesialis kandungan karena saat ini sedang memasuki waktu penghujan yang diprediksi oleh BMKG jika Jakarta akan mengalami kelumpuhan kota karena banjir akan melanda kota Jakarta. Hanya saja kendala utama yang dihadapi oleh Davia saat ini adalah ketiga bayinya yang sudah pintar ngoceh ini tidak ingin ditinggalkan sama ibu mereka. Ketiganya kompak menyalahkan calon adik bayi mereka. Mommy mau kemana? Selidik Adam saat ibunya siap-siap untuk berangkat ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit, baby karena Mommy mau kasih dede bayi buat kalian bertiga, ujar Davia sambil menenangkan ketiga bayinya. Kami ikut ya Mommy. Pinta bunga. Boleh ikut, tapi setelah dedenya sudah lahir, ya sayang. Emang kami nggak boleh ikut Mommy sebelum dedenya lahir? Protes Cinta. Kenapa anak-anak Mommy mendadak jadi cerewet banget? Tanya Davia sambil mengelus pipi ketiganya. Masalahnya kami tidak tahu Mommy kapan pulang. Adam mau lihat wajah Mommy sebelum Adam tidur dan setelah Adam bangun tidur, ujar Adam. Aku juga. Aku juga. Kompak dua gadis imut Haikal itu. Mau lihat dede lahir enggak? Bujuk Davia. Lahir di sini saja Mommy. Lagian di luar sedang hujan deras. Pinta bunga mulai merengek karena gadis ini sangat takut dengan petir.
Ya sudah, kalau nggak boleh Momi ke rumah sakit. Kita bobo yuk. Ajak Davia karena ketiganya kompak tidak mau tidur padahal sudah pukul 10 malam. Ade bayi merepotkan sekali. Omel bunga. Mereka kompak menjauhkan Momi dari kita, ucap Adam yang mengobrol di antara mereka bertiga. Davia memperhatikan wajah ketiga bayinya memiliki kejeniusan yang sama dengannya. Usia 1,5 tahun mengucapkan setiap kalimat tidak cadel dan kosakata yang digunakan cukup kritis. Ketiganya sudah memiliki kemampuan khusus dan Davia mengikuti setiap perkembangan mereka. Davia memang tidak pernah bicara dengan ketiga anaknya dengan suara dibuat cadel mengikuti bayi seusia ketiga anaknya saat ini karena itu adalah kebiasaan buruk orang tua yang membentuk kosakata tidak jelas hingga kebiasaan itu dibawa sampai usia mereka 5-6 tahun. Bersyukurlah, Davia menerapkan kedisiplinan pada ketiga bayinya dengan hukuman-hukuman ringan agar mereka tahu letak kesalahannya mereka untuk diperbaiki selanjutnya. Haikal begitu senang cara istrinya mendidik ketiga anaknya dengan didikan dasar adalah agama dalam membentuk karakter mereka berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. 2 jam kemudian, Haikal mendapatkan kabar jika Nadine sudah melahirkan bayi pertamanya berjenis kelamin laki-laki. Dan saat ini Celia yang merasa kontraksi. Mendengar Nadine sudah melahirkan, Davia merasa tiba-tiba mulas. Mas, perutku mulai terasa sakit, desis Davia sambil memperhatikan ketiga bayinya yang sudah terlelap. Baik sayang. Ayo kita berangkat. Haikal menuntun tangan istrinya menuju ke lantai bawah melalui pintu lift yang sengaja dibuat kakek Abdullah saat mengetahui Davia hamil anak keduanya.